Yoloha semuanya, gimana kabar kalian di hari Sabtu yang indah ini? Apakah kalian habis jalan-jalan sama Ayang? Atau mungkin kalian dengan sangat rajinnya lagi ngerjain PR yang dikasih sama sensei kalian? Coba absen di bawah, kalian ngapain aja hari ini? So, pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang seharusnya rilis di hari Kamis, tapi baru bisa gua garap di hari Sabtu ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat jadi kalian yang nganggur tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Konyaku Hagisareta episode ketiga. Kohi to kocha, docchi ga suki da? Aren-san to onashi mono. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Alen yang baru aja nawarin mau kopi atau teh pada Charu. Namun karena Charu yang masih sungkan padanya, Alen pun berniat meminum ramuan nutrisi busuk yang baru aja ia bikin barusan. Melihat hal itu, sontak Charu pun langsung memilih secangkir teh saja. Sembari menyeduhkan teh untuknya, Alen pun menegur Charu yang belum bisa menentukan pilihannya sendiri. Karena meskipun sepele, tapi itu lebih dari cukup untuk menggambarkan Charu yang belum bisa membuang rasa sungkannya pada Alen. Di tengah kebersamaan bak pasutri harmonis itu, secara tiba-tiba... Mitsuketa. Melihat sosok gadis berbaju dan bercelana gemes yang muncul, sontak Alen yang kayaknya mengenalinya pun langsung menanyakan gimana caranya bisa sampai menemukan mentionnya itu. Gadis itu pun memberitahukan bahwa ia telah menganalisa serbuk sari yang menempel di semua surat yang dikirimkan Alen sebelumnya. Dan bertanya pada bocil yang lagi bermain di sekitaran hutan. Melihat betapa dekatnya mereka, jelas Charu langsung bertanya siapakah cewek itu. Dan ternyata cewek kawaii ideal itu bernama Eruka Crawford, penyihir magang sekaligus adik tirinya Alen. Watashi wa mahou gishi minarai no Eruka Crawford. Oni no imoto yo. Charu yang penasaran maksud dari kata adik tiri pun nampak dijelaskan sama Alen, di mana karena ia yang telah kehilangan orang tua sejak masih kecil, hal itu membuatnya dipungut sama keluarga Crawford, dan Eruka merupakan putri mereka. Charu pun terkejut usai mendengar semua itu, dan merasa menyesal karena baru aja menanyakan hal yang sangat tidak sopan untuk Alen. Alen pun merasa gak masalah, dan memberitahukan umur Charu dan Eruka yang kayaknya seumuran. Melihat betapa dekatnya sang kakak dengan seorang gadis, Eruka pun jadi penasaran, dan sempat mengira Charu adalah pacar kakaknya. Oni no kanojo? Setelah menyangkal bareng, Alen yang terus menyangkal dugaan adiknya dengan berbagai macam hinaan pada dirinya sendiri, jelas membuat Charu tidak membenarkan semua ucapan Alen barusan. Yang bahkan sang adik sampai iba, karena bisa-bisanya kakaknya itu menghina diri sendiri sampai sebegitunya. Biar gak repot menjelaskan lagi, tanpa pikir panjang Alen langsung memberitahukan kebenarannya. Charlotte Evans, Ringoku kara nigete kita otazune mono da. Mendengar semua ucapan Alen barusan, mau gak mau Charu hanya bisa pasrah di saat Alen yang akan menceritakan semua hal yang terjadi pada sang adik. Ore to Charlotte no deai ni tsuite da ga. Setelah menceritakan semuanya, Eruka pun paham dan merasa kakaknya itu bukan sekedar goblok, melainkan super goblok. Oh, bakamono yo! Motto onna no ko ga yorokobu you na ishiete agenasai yo! Iya, meski saudara tiri, tapi sifat keduanya itu 11-12. Setelah mendengar semua cerita kakaknya tadi, Eruka terlihat langsung menggenggam tangan Charu di saat itu juga. Watashi ni dekiru koto ga attara nande mo ite choudai! Setelah terus mendapatkan perlakuan baik, hal itu membuat Charu meragukan apakah ia pantas mendapatkan semua itu. Karena mau bagaimanapun, seharusnya mereka mencurigainya sebagai orang asing yang sangat mencurigakan. Dattara daijoubu yo. Akunin wo miwakeru ki maji de inu nami dakara. Setelah itu, Alen menanyakan tujuan Eruka yang datang menemuinya. Yang mana ternyata, awalnya Eruka ingin mengajaknya buat pulang ke rumah, tapi ia langsung mengurungkan niatnya itu begitu mengetahui situasi kakaknya saat ini. Mendengar Eruka yang juga ingin mengajarkan kenakalan pada Charu, hal itu pun sontak membuat Alen menertawai dirinya. Eruka yang tersinggung pun langsung mengomel menanyakan apa maksud kakaknya. Pertengkaran dua saudara sableng itu pun terus berlanjut, sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pertandingan siapakah yang paling hebat dan yang paling pantas untuk mengajarkan kenakalan padanya. Setibanya di kota, nampaklah Alen yang sedang merapalkan mantra penyamaran untuk Charu. Shape shift.
Mau pirang ataupun hitam, cewek kawaii mau tetap aja kawaii. Tujuan Allen mengubah tampilan Charu gak lain karena poster buronannya yang tertempel sepenjuru kota. Eruka pun berniat menyempurnakan penyamaran Charu dengan menata rambutnya. Meski penyamaran itu cocok untuknya, namun Allen mengaku akan menghilangkannya begitu mereka sampai di rumah lagi. Mendengar hal itu, sontak Eruka pun mempertanyakan alasannya. Dan ternyata... シャーロットに似合うのは金色だ。一番好きだ。 Mengira kakaknya baru aja mencuri start, namun karena ketidakpekaan yang dimiliki oleh Allen, Eruka pun merasa barusan itu hanya sekedar kepolosan dari sang kakak. Setelah Allen menanyakan rencananya, Eruka pun menjawab rencananya itu adalah belanja pakaian yang biasa dilakukan oleh para gadis pada umumnya. Setibanya mereka di toko baju, nampaklah Allen yang canggung karena gak pernah belanja seperti itu sebelumnya. Dan karena pertandingannya itu, ia pun jadi teringat kenangan masa kecilnya ketika baru jadi diangkat jadi anggota keluarga Crawford. Di mana saat itu, Eruka terus menerus menantangnya dalam permainan catur tanpa henti. Meski hasil akhirnya selalu saja dimenangkan oleh Allen. Di tengah lamunannya, Eruka memanggilnya karena ingin memperlihatkan Charu padanya. Allen yang merasa rok Charu yang terlalu pendek pun langsung membuat Eruka mengomelinya karena sang kakak yang dirasa terlalu kaku. Meski ngomongnya begitu, tapi mata Allen malah terus jelalatan dan hanya bisa berpendapat dalam hatinya. Singkat cerita, setelah menghentikan detak jantungnya sendiri untuk menjernihkan pikirannya, Eruka terlihat mengajak Charu untuk berganti baju ke baju berikutnya. Di tengah Charu yang lagi mencoba baju lainnya, Eruka mendekati kakaknya itu dan menanyakan apa yang perlu ia lakukan saat ini. Tanpa basa-basi, Allen langsung meminta adiknya itu untuk menyelidiki kerajaan Nails, terkhususnya apa saja perlakuan yang mereka lakukan pada Charu. Mendengar perintah kakaknya barusan, Eruka pun langsung menerimanya dengan senang hati. Dirinya bahkan berniat memanfaatkan jaringan orang dalam yang dimiliki oleh ayah mereka. Eruka yang juga berniat menyelidiki pengairan Govlok dan keluarganya Charu, namun Allen melarangnya karena ia takut jika telah mengetahuinya nanti, ia akan lepas kendali dan malah berakhir dengan meratakan seluruh kerajaan Govlok itu. 例の王子とか家のこととかも調べてあげよっか。知ってしまったら黙ってなどいられない。 Tak lama kemudian, Charu muncul karena ingin meminta bantuan Eruka untuk mengencangkan pengait bajunya. Dan ketika Eruka ingin membantunya, seketika itu pula ekspresi wajahnya berubah usai ngeliat punggungnya Charu. Sekeluar mereka dari ruang ganti, Eruka nampak memamerkan betapa kawaii Charu saat ini. Alih-alih ingin menunjukkan bagian belakang baju itu, Eruka rupanya hanya ingin sang kakak tahu satu dari sekian banyaknya penderitaan yang dialami oleh Charu. Oni, canto mite agete. Dari ekspresinya bahkan Charu sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi pada punggungnya. Gak pengen sampai Charu khawatir, Allen pun hanya memuji betapa kawaii Charu di saat memakai baju itu. Sembari memperhatikan semua luka di sana, Allen juga mengetahui bahwa pelakunya telah mencabuk punggung Charu tanpa kerusakan yang bisa dirasakan penderitanya. Meski rasa sakit itu akan hilang di keesokan harinya, namun rasa traumatis dan sejenisnya akan tetap bersarang bak sebuah kutukan. Sehabis menyembuhkannya, Allen pun jadi sedikit mengetahui perlakuan yang sangat tidak manusiawi yang dialami oleh Charu selama ini. Ia bahkan mengetahui bahwa perlakuan semua orang di kerajaan Nails pada Charu bukan semata-mata karena mereka membencinya. シャーロットがそのような感情を向けられる言われなど何があるというんだ。 Mengetahui semua penderitaan itu, Allen yang udah gak tahan pun langsung memanggil Eruka dan berniat menarik kembali kata-kata Sonjaime tadi. Ia bahkan berniat memusnahkan para serangga itu secara menyeluruh. やはり徹底的に駆除しようと思う。もちろんお任せあれよ。 Mengesampingkan soal serangga, Eruka meminta kakaknya untuk memiliki satu baju untuk Charu. Karena terus didesak seperti itu, mau gak mau Allen memiliki satu baju secara acak. Singkat cerita, setelah berkeliling mencari barang-barang kawaii, akan tetapi semua pilihan barang kawaii Allen sangatlah melenceng dari konsep aslinya. Mulai dari pajangan bunga bergigi tajam, jam gak jelas, sampai dengan boneka monster kucing merah Buddha. Nampaklah mereka yang lagi nongki dan menanyakan ekspresi Charu yang terlihat lesu bagi mereka. Mengira belanjanya kurang, namun Charu memberitahukan
itu justru sebaliknya. Ia pun meminta keduanya untuk lebih bijak dalam menggunakan uang. Allen yang merasa itu semua adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk rencana kenakalan mereka, dirinya yang memuji Charo yang terlihat cocok memakai semua itu, langsung membuat Charo memalingkan wajahnya. どうしたの？いや天然ってすごいわ。 Tak lama berselang, karena Eruka yang mengatai kakaknya yang punya selera aneh dalam konsep kawaii, hal itu jelas membuat Allen amuk-amukan dalam seketika. Namun pertengkaran antar saudara itu harus terhenti karena Charo yang melarang mereka berdua untuk bertengkar mau bagaimanapun alasannya. それでも喧嘩はいけないことじゃなくてダメなことです。 Di sore harinya, mereka berniat berbelanja lagi sebelum mengakhiri pertandingan. Namun di tengah perjalanan Eruka mendapati ada seseorang yang mengenakan alat sihir berbentuk kursi roda melayang. Sebagai seorang maniak alat sihir, sontak Eruka pun jadi lupa diri dan berlari menghampiri orang itu. Allen yang udah terbiasa dengan tingkah adiknya, lebih memilih mengajak Charo untuk pergi meninggalkannya. Sesampai mereka di toko aksesoris, Allen nampak melakukan hal yang sangat romantis dengan membelikan sebuah jepitan rambut yang memiliki warna yang sama dengan warna mata yang dimiliki oleh Charo. これが一番嬉しいです。 Tak lama setelah itu, nampaklah dua NPC Sableng yang menyenggol Charo dan malah meminta pertanggungjawaban padanya. Semua orang di sana hanya bisa terdiam usai mengetahui kedua NPC Sableng itu berasal dari geng Goa Batu. Allen yang awalnya ingin memusnahkan mereka berdua dalam sekejap, namun ia terhenti karena mengingat larangan gak boleh berantem. Allen yang awalnya ingin memusnahkan mereka berdua dalam sekejap, namun ia terhenti karena mengingat ucapan Charo yang melarangnya gak boleh berantem. Kedua NPC busuk itu pun mengira Allen hanya merasa takut sehabis mendengar nama geng Goa Batu mereka. Di lain sisi, Allen yang udah berbaik hati ingin mengganti semua kerugian pun harus dibuat sangat emosi setelah mendengar mereka yang ingin Allen meminjamkan Charo untuk 1 malam. Hingga yang terjadi... Melihat aksi jantan Allen barusan, seketika itu pula semua orang di sana langsung bersorak untuknya. Di lain sisi Allen nampak meminta maaf pada Charo karena telah melanggar janjinya tadi. Mengira Charo akan takut padanya, namun ternyata... アレンさんは怖がるはずがありませんよ。いけないことを教えるのがよほど癖になって。 Melihat betapa dekatnya Allen dan juga Charo, Eruka yang ternyata menonton sedari tadi pun mengakui kekalahannya karena merasa hanya kakaknya lah yang bisa mengurusi soal cinta yang sedang dialami oleh Charo. Namun di tengah itu semua, secara tiba-tiba... うちの若い者たちが